Ada beli emas, beli apa, bisa buat nabung, bisa buat cukup semuanya deh, nggak kurang, nggak apa gitu. Nah pas sekarang kesini-sini makin parah kan ya. Ibaratnya kalau buat supir makan aja susah, ibaratnya gitu. Kadang pada nombok, Bu gimana nih? Saya nggak dapat penghasilan dari pagi. Ya udah deh Pak, malah saya kadang kasih dia 20.000 deh Pak buat makan dia ya kan. Sekarang mah langganannya udah nggak ada. Yang naik udah nggak ada, kadang sampai Bu pusing dan nyerah. Udah gitu. Sekarang gimana? Aduh, mau nangis, sedih banget ya ampun. Setelah adanya ojol, terus Bapak tuh otomatis macet, store nggak kuat. Bapak kalau ini udah pasrah dek, mau baja diambil oleh pihak bank silakan. Jadi, sedih Pak? Bukan sedih lagi. Sedih banget bener. Oh, ingat anak. Iya ingat anak. Kontrakan doang sih ya 350. Antokan kan beli. Iya. Ya saya berikutnya jadi 500 lah ya. Ini saya udah 4 bulan saya belum kebayar. Ya sebenarnya sih kurang ya semenjak ya pandemi begini. Paling ngasih cuman ya 30, 20 ya cukup nyampe mana coba ya. Duit segitu, anak banyak. Bicara soal majunya moda transportasi umum massal Jakarta sekarang ini, saya jadi teringat pada salah satu alat transportasi umum yang sempat menjadi idola masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah. Tampilan khas kendaraan roda 3 ini hadir ke Jakarta pada awal tahun 70-an untuk menggantikan beca. Sempat merajai seluruh jalan ibu kota bersama Metro Mini serta kepulan asap knalpot dan suara yang nyaring. Bajai oranye akhirnya ditarik oleh pemerintah untuk diganti dengan bajai biru berbahan bakar gas yang dianggap lebih ramah lingkungan. Atas dasar kebijakan tersebut, para juragan bajai harus rela merogoh kocek sampai dengan 120 juta per unit bajai biru tersebut. Sempat merasa kejayaan selama beberapa tahun, para juragan bajai dan supirnya kini kehilangan pelanggan. Bahkan tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Tidak sedikit juragan bajai yang harus menjual sumber penghasilannya tersebut karena tidak mampu lagi untuk menutup biaya operasional yang dulu pernah membawa mereka bergelimang harta. Miris. Beginilah nasib bajai di tahun 2021. Bajai yang dulunya adalah kendaraan transportasi idola ibu-ibu untuk ke pasar dan sekarang terlupakan karena banyaknya transportasi online. Bagaimanakah nasib supir bajai dan nasib pengusaha bajai? Saya Adit dan ini Metropolis. Bayu, saya Adi dari program Metropolis. Mbak, sebelumnya saya mau nanya. Ini di sepanjang jalan sini emang pengusaha bajai semua? Iya, semua dari ujung ke sini semua pengusaha bajai. Dari dulu? Dulu udah dari saya kecil udah ada bajai. Zaman dulu bajai merah. Sebelum bajai biru kan bajai merah dulu gitu. Makanya di daerah ini dibilangnya ini durian sawit ya? Iya, Pangkalan bajai. Oh, gitu. Pangkalan bajai dari dulu. Nah, Mbak Ayu sendiri sejarahnya gimana sih kok bisa jadi pengusaha bajai? Nah, tadinya ini warisan dari bapak. Bapak kan punya bajai satu, terus nambah lagi gitu cuman satu. Iya. Mantap. Di tahun berapa, Mbak? Tahun berapa sih? 20 tahun yang lalu dah. Berarti berapa?
90-an ya. Berarti penghasilannya bagus dong dari pengusaha bajai. Dari dulu sih lumayan. Masa kemasannya di tahun berapa tuh kira-kira? Masuk kemarin tahun 2000-an sebelum ada ojek online deh gitu. Tahun 2000-an. Berapa tuh paling besar? Paling besar. Ya bisa dah beli emas, beli apa, bisa buat nabung, bisa buat cukup semuanya deh, nggak kurang nggak apa gitu. Itu sebelum adanya maraknya transportasi online. Iya, transportasi online. Pokoknya ibaratnya mewah deh kalau tukang bajai. Dulu? Iya, tukang bajainya enak, ya pengusaha juga enak kan, terima setorannya enak. Udah kayak gitu dulu, waktu zaman bajai merah tuh onderdilnya spare partnya tuh murah. Nggak kayak zaman bajai biru ini kan, rada ini juga. Oke, transisi nih ya dari bajai merah ke bajai biru. Dulu berarti kan pemerintah mencanangkan, dulu bajai merah ya? Iya. Di tahun di berapa tahun di tahun berapa ya dicanangkan? 2010 pemerintah mulai. Dilarang beroperasi bajai merah Permajaan ke bajai biru gas bahan bakar gas ini. Gas. Nah iya tadi kan lumayan Pak, emang pertama tuh lumayan dapatnya kan 120, setorannya kan ada yang sampai 150. Nah pas sekarang kesini makin parah kan ya, ibaratnya kalau buat supir makan aja susah ibaratnya gitu. Kadang pada nombok, Bu gimana nih? Saya nggak dapat penghasilan dari pagi. Ya udah deh Pak, malah saya kadang ngasih dia 20.000 udah deh Pak buat makan dia ya kan, buat ininya dia. Tapi siapa aja boleh narik bajai ibu gitu? Ya enggak sih, aku milih-milih orang. Enggak, kalau yang karena kan takut dia dibawa kabur namanya ini kan lumayan. STNK dikasih gitu ya? STNK apa? Berapa sih Bu harga bajai? Zaman dulu sih aku kalau waktu beli cash 65, kalau misalnya yang kredit 120 juta. Per bulannya 2.600.000. Sekarang ditawar berapa? Cuma 8 juta. Iya benar nggak bohong. Aku juga bilang kaget parah banget, sampai setoran aja nggak bisa. Kadang setoran 30.000, ya kan nggak masuk sama ini kan, pemasukan sama pengeluarannya kan, belum underdealnya, belum kita bayar montir kan. Underdeal susah nggak sih? Underdeal sih gampang, tapi ya kayak harganya gitu, harganya yang lumayan nggak terjangkau sih ya zaman sekarang kayak gitu. Saya sebenarnya mau tahu nih Bu, dulu kan setorannya berapa? 120.000, itu udah mewah banget. Terus buat si supir bajainya itu dapatnya berapa kira-kira Bu? Ya lebih, dia bisa sampai 200 lebih. Oh iya? Iya, kalau lagi rame apalagi yang udah punya langganan kan lumayan. Pas sekarang mah langganannya udah nggak ada. Yang naik udah nggak ada, kadang sampai Bu pusing udah nyerah, udah gitu. Ya udah kalau dia udah nyerah gimana? Ya udahlah Pak istirahat dulu, besok lagi berangkat gitu tadi. Banyak udah sekarang udah makin parah semenjak online juga, pandemi juga. Oke. Gitu. Ibu Ayu punya armada bajai berapa? 16. 16. Kalau di zaman dulu setoran 120.000 per hari kali 16 itu bisa 2 juta sampai 3 jutaan tuh. Iya, ya, lumayan nih ya dibilangin. Setiap hari? Iya, kalau misalnya emang jalan semua, tapi kan kadang ada yang pre, ada yang pulang kampung kan. Ya bersih-bersih gitu kan buat montir ya kan, buat gaji montir itu sama beli onderdeal masih lebih banyak kita. Sebulan berapa? Sebulan. Dulu ya, ini kita ngomongin dulu. Apa yang buat nabung kita, apa yang penghasilan sebulan ibu bersih? Pokoknya bisa nabung, bisa beli sawah di rumah, di kampung. Iya, ini udah punya apa aja dari bajai? Alhamdulillah. Tadinya kan nambah, terus punya rumah. Kakak-kakak kan aku keluarga 4 punya rumah semua. Dari bajai? Iya, alhamdulillah dari bajai. Terus sawah di kampung kan gitu. Punya tabungan lumayan, nggak susah-susah banget dibilangin. Nggak kayak saya zaman sekarang. Zaman dulu enak. Kita ngomongin kan dulu tuh enak. Sekarang gimana? Aduh, mau nangis, sedih banget ya ampun. Kadang aja nih, bajai kan sekarang padang jalan 10. Jalan 10, setoran 30 berapa? 300.000. Nah 300 kalau jalan semua. Kadang cuma jalan 6, jalan 2. Kadang itu jalan 6 aja nggak ada yang nggak setoran. Ada yang apa? Bu maaf nih lagi nggak dapet setoran sama sekali. Belum penglaris dari pagi Bu. Saya belum makan, lapar, saya udah nggak kuat. Ya udah nah akhirnya saya kasih duit gitu. Saya dengar ada supir yang meninggal karena kelaparan kemarin. Iya. Ceritanya gimana tuh Bu? Ya ceritanya kan waktu dia, emang dulu dia lama narik sama aku. Emang darinya narik enak kan. Pas itu dia bilang, Bu saya kayaknya udah nggak kuat deh gini. Nggak kuat kenapa Pak De? Aku manggilnya Pak De kan. Ini kayaknya parah banget, aku tiap hari malu nggak pernah dapet setoran. Karena kan sering aku kasih dia kan. Udah Pak De nih buat makan gitu kan. Akhirnya dia lama-lama minder. Kayaknya aku nyerah aja deh Bu. Menyerah gimana Pak? Aku mau ngamen aja deh Bu. Gitu kan. Mau ngamen kata, iya udah mau ngamen. Terus gimana Pak De? Ya saya nggak malu sih nggak bisa setoran. Nah akhirnya dia ngamen. Pas habis ngamen, kali mungkin nggak biasa ngamen kan biasa duit bajai banyak kan. Dia biasa bajai banyak terus akhirnya dia ngamen karena dia nggak ada penghasilan juga.
Lengamin juga sepi, akhirnya dia sakit, ngedrop, udah meninggal gitu aja. Sampai 3 hari nggak ada yang ngurus karena dia sebatang kara di sini. Dan dulu dia makannya enak, kalau setor bagus gitu. Akhirnya pas udah parah deh. Ini bajai pertama Ibu? Iya, bajai kenang-kenangan Orange, Bapak. kenangan Bapak. Sejarahnya banyak Ibu. Banyak. Kakak saya ada yang bisa punya rumah, punya sawah, punya usaha, semua dari bajai pertama, dari peninggalan Bapak, dari ditinggalin 1 sampai nambah 16, sampai bisa peremajaan. 16 bajai. Dan Seneng, sedih ya Bu ya? iya, Ingat Bapak, ingat. ingat keluarga lah pokoknya, ingat susah sedihnya ya. Kalau Soalnya perjuangannya dia kan dari dia bajai 1 ngerintis kan, bisa nyekolahin anak, bisa apa sampai sekarang ini. Sekarang udah sampai kadang kasihan ngeliat penarikan dulu. Iya enak dia kan sampai dulu kan tukang baju tuh udah mewah banget lah, istrinya udah pakai emas, namanya orang kampung kan, udah pakai emas udah apa. Bisa pulang, bisa anaknya juga bisa sekolah dari bajai kan. Emang aku ngerasain bapakku dulu narik bajai, bisa sekolah dari bajai, emang itu. Nah kalau sekarang bagaimana nasib para pengusaha bajai dan supir bajainya Bu? Aduh, sedih mas kalau dipikirin mas, sampai kasihan kadang, ya Allah, sampai nggak bisa makan, nggak bisa apa, kadang kan ya kadang aku kasih gitu kan gitu. Ya gimana, dia bilang, Bu gimana nih, ya udah Pak, gimana? Ya, kalau misalnya nggak ini tanya aja tuh yang Bapak ini. Enggak Bu, saya penasaran, tapi penasaran. ada yang dijual satu-satu gitu ada? Ada dijual satu itu karena apa? Satu karena onderdilnya nggak kuat, satu karena buat bertahan hidup, ya kan? Karena kadang kan kebutuhan hidup ya kan? Ya udah kayak gitu kebutuhan hidup. Sekarang apa? Bajanya murah banget kan, onderdilnya mahal, pajaknya mahal ya kan, kirinya juga lumayan gitu. Jadi karena kalau orang yang ini kelihatannya enak kan, tapi sekarang udah dulu enak, sekarang udah Iya. ini. Mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan bajai bisa diperhatikan lagi sama pemerintah. Iya mudah-mudahan Jadi ada Pak, tolongin lah gitu dah. bajai, transportasi bajai online atau gimana saya juga nggak tahu, kan pemerintah pasti punya. Tapi kalau Punya online cara waktu itu emang pernah, tapi nggak produktif sih. Soalnya kan kita penarik bajai kan ada yang ini, ada yang enggak Nggak kan. ngerti Ada, gitu. karena kan alasannya handphonenya dong, minta modal handphone dari kita. Kan ya kita lagi kayak gini, minta modal handphone dari kita. Kan gitu susah juga. Kan udah ya enakan yang jaduran. Ya udah kalau misalnya ini, Hah? itu ada Bapak itu juga tuh pengusaha Oh, bajai. ya udah, Bu, Boy makasih ya. Pak Yanto. Pak Yanto. Oke, makasih Bu. Sukses ya.